مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم صفات Allah ku membaca kehidupanmu ku melihat sifat-sifatmu Allah ku membaca kehidupanmu ku pelajari tuntunanmu ku perhatikan jejak langkahmu Habibi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ku tersenyum karena menyayangimu ku menangis karena mencintaimu ku tersenyum karena menyayangimu ku menangis karena mencintaimu ku berjuang karena mengejarmu ku gembira karena kegembiraanmu Habibi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ku terpaku akan kesetiaanmu kepada Tuhan untuk umatmu
kesetiaanmu kepada umat untuk Tuhanmu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Maulana salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulana salli semoga ku tak jauh darimu, tetap berada di sunnah-sunnahmu. Semoga ku tak jauh darimu, tetap berada di sunnah-sunnahmu. Semoga ku tak jauh darimu, berada di dalam golonganmu. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, utamanya para habaib, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat saya cintai, saya menghormati. Semoga adanya pengajian di malam ini dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semoga besar manfaatnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, merayakan gembira, senang, gembira dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita Allah yang mengajarkan supaya kita senang, supaya kita gembira dengan karunia Allah dan rahmah Allah. Paling besarnya rahmah yang menjadi sumbernya rahmah dan menjadi rahmah semesta alam, Kanjeng Nabi yang dijadikan sumber rahmah dan menjadi rahmah lil alamin. Yang pertama, gembira, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengannya kita gembira. Yang pertama, fadlillah, bergembira dengan karunia Allah. Allah yang mengajarkan falyafrahu, dengan karunia Allah. Karunia Allah yaitu kita diberitahu oleh Allah. Allah diberitahu oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kita diberitahu pencipta kita, pencipta alam semesta, la ilaha illallah. Ini karunia yang besar, anugerah yang besar. Kita tahu kepada la ilaha illallah, memberi pernyataan, bersaksi, mengetahui, membenarkan la ilaha illallah. Kita diberi hidayah oleh Allah. Hati kita, nurani kita mengakui adanya Sang Pencipta. Ini karunia yang besar. Adanya ya Sang Pencipta, Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan rahmat, yang dijadikan sumbernya rahmat, yang dijadikan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi juga menyampaikan ana rahmatun muhda. Aku adalah rahmah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini disambut, dimeriahkan oleh Allah. Allah yang memeriahkan. Tadi dibaca, Allah yang memeriahkan. Kursi, arsy, langit ikut memeriahkan. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Kursi,
Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Langit wamtala'atis samawatu anwara. Semua menampakkan keindahannya, menampakkan kehormatan, ikut merayakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini. Bidadari, beribu-ribu bidadari menampakkan kecantikannya, menampakkan keindahannya ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat juga meramaikan. Wadajjatil malaikah tahlilan wa tamjidan wastighfara. Macam-macam malaikat. Ada yang tahlilan, ada yang tamjidan, ada yang wastighfaran. Macam malaikat ikut serta meramaikan, merayakan, menyambut perhatian lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad ini, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad terus lahir orang-orang yang jahiliyah. Setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi utusan, orang-orang yang jahiliyah hilang kejahiliannya, menjadi orang yang makrifah kepada Allah, menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, menjadi orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, menjadi orang yang menyembah hanya kepada Allah, menjadi orang yang cinta kepada Allah. Ini orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, adanya Kanjeng Nabi Muhammad di dunia ini, Allah yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan pelantara oleh Allah. Sehingga lahir para aulia-aulia, lahir para ulama-ulama, ini karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Allah memberi tuntunan kepada kita. Allah memberikan tuntunan kepada kita, memberikan pedoman, memberikan petunjuk, memberikan pedoman kepada kita, kepada manusia lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Memberikan Al-Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menjalankan, yang mengikuti, Allah menghargai, Allah memberi pahala, Allah menyenangi, Allah mencintai, Allah menghargai, Allah memberikan, terus akan disempurnakan oleh Allah. Di dunia diberi kemuliaan, di akhirat terus ditambah kemuliaannya dan disempurnakan oleh Allah. Orang yang mengikuti tuntunan Allah, orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya lewat Kanjeng Nabi Muhammad sehingga lahir pesantren-pesantren, masjid-masjid, musolla-musolla. Tidak akan ada musolla-musolla kalau tidak dilahirkan ke dunia Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak akan ada pesantren-pesantren, tidak akan ada masjid-masjid, tidak akan ada pengajian-pengajian. Tidak akan ada tidak ada orang yang ke masjid, tidak ada orang yang ke musolla. Tidak ada. Ini pemberian Allah. Kita dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ini kebanggaan
kesenangan bagi pengenal, bagi orang yang makrifah kepada Allah. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan bagi pencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan bagi orang yang makrifah kepada Allah. Kesenangan bagi orang yang cinta kepada Sang Penciptanya. Karena orang yang mencintai Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas cinta oleh Allah. Diterima cintanya oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memerintah kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Kanjeng Nabi menyampaikan. Kanjeng Nabi diperintah untuk menyampaikan, dituntun oleh Allah, qul, sampaikan Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah. Jadi kanjeng Nabi dituntun supaya menyampaikan seperti ini. In kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Ini balasannya memperoleh cinta dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang menyimpang dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh Allah. Tapi yang lewat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, balasannya yuhibbukumullah. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Baiknya yang dilihat oleh Allah, kejelekan, keburukannya, kekurangannya tidak dilihat oleh Allah, artinya diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau cinta pasti baiknya yang dilihat. Walaupun orang ngomong, walaupun orang menyampaikan, mengapa kamu kepada fulan itu, fulan seperti ini, seperti itu, tidak akan mendengarkan kalau sudah cinta. Bila orang dicintai, apalagi memang bagus, memang baik, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah, baiknya yang dilihat, buruknya tidak dilihat oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sallallahu ala Muhammad. Dan kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi kebanggaan bagi orang yang mengharap Allah. Menjadi kesenangan bagi orang yang mengharap Allah. Sallallahu ala Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi menjadi teladan. Kanjeng Nabi Muhammad menjadi teladan, suri teladan bagi orang yang mengharap Allah. Mengikuti kanjeng Nabi Muhammad yang diharap Allah, mengharap Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap cahaya Allah, mengharap kesempurnaan dari Allah, mengharap Allah wal yaumal akhir, sampai ke akhirat. Karena Allah segala-galanya,
zahir batin, dunia akhirat. Karena Allah yang menciptakan zahir kita, karena Allah yang menciptakan segala-galanya, dan Allah yang bisa menyempurnakan kita dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah yang bisa menyempurnakan Allah. Allah segala-galanya. Allah menjadikan pintunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan orang yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan oleh Allah. Allah tidak mengecewakan. Allah tidak mengecewakan kepada orang yang mukmin yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang bersama Nabi ketika hidupnya Nabi di dunia atau hidupnya sekarang, tidak akan dikecewakan. Yauma la yukhzillahu nabiyya, di hari nanti di akhirat, di hari yang tidak dikecewakan, Allah tidak mengecewakan nabinya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan. Tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada gelap, tidak ada yang tidak enak. Semua menyenangkan karena ada nur yang dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad ini keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad, almar'u ma'aman habba, orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ini tidak akan gagal karena ini keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia, orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Karena cinta ini hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita diajari, kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Semua kita kepada manusia, kita harus senang kepada manusia. Kita harus menghormati manusia. Kita harus memuliakan manusia. Kalau orang tidak memuliakan manusia, kesampetnya mana nih? Kesampet gini kah? Kita manusia harus memuliakan. Orang tidak menghormat manusia, berarti tidak menghormat dirinya sendiri. Maka itu orang yang menghormati manusia akan dihormati sampai di akhirat. Ada yang harus lebih dihormati lagi. Siapa? Ada orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada aulia, ulama, salihin, para nabi-nabi. Ada lagi yang harus lebih dicintai. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi makhluk yang harus paling kita cintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus mencintai lebih dari mencintai diri kita sendiri. Ini cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan dicintai oleh Allah. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan diantarkan cinta kepada Allah dan memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ini harus mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kepada diri kita sendiri? Mengapa? Karena kita sendiri ini banyak kabel-kabel yang tidak nyambung. Kabel mata zahir atau kabel mata batin ini banyak yang tidak nyambung. Atau pendengaran, baik pendengaran zahir atau batin, ini sering tidak nyambung. Bila nyambung, sambungannya kecil, tidak besar.
Kadang pikiran kita tidak nyambung. Atau kelakuan kita, atau perbuatan kita, atau hal kita, ada yang tidak nyambung. Setiap detiknya, gerakan kita, tingkah laku kita, hati kita, badan kita, ini ada yang tidak nyambung. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tidak nyambung. Semua nyambung kepada Allah. Semua berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tidak mempunyai, maka dari itu sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad tidak mempunyai cita-cita sendiri kecuali cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak punya misi sendiri kecuali misinya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak punya perjuangan sendiri kecuali perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita makan ada yang tidak nyambung. Ini mata yang nyambung, kadang-kadang kuping yang tidak nyambung. Tidak nyambung ke ridhonya Allah Subhanahu. Tidak nyambung kepada yang dicintai oleh Allah, kelakuan, perbuatan, keadaan. Kadang-kadang tidak nyambung. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada yang tidak nyambung. Kabel besar, kabel kecil, semuanya. Maka bila nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, maka akan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang yang banyak membaca salawat tidak dimatikan oleh Allah apabila sampai akhir hayatnya, tidak dimatikan oleh Allah kecuali husnul khotimah. Dan di akhirat manzilah tempatnya akan dekat dengan akan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghargaan Allah kepada orang yang banyak membaca sholawat. Ini perhatian Allah, penghargaan Allah kepada orang yang banyak membaca sholawat. Maka baguskanlah sholawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang membaca sholawat, orang yang membaca sholawat pertama, yang banyak membaca sholawat yang pertama, malaikat tidak henti-henti mendoakan orang yang membaca sholawat. Siapa yang ingin terus-menerus didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah, perbanyaklah baca sholawat. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang ingin memperoleh doanya Kanjeng Nabi Muhammad, bacalah salawat. Bila orang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah, itu pasti ada balasan dari Kanjeng Nabi Muhammad, wa alaikassalam. Ada yang langsung diterima, ada yang malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Walaupun semua manusia di dunia ini bersama-sama membaca salam atau sholawat yang bermacam-macam, semua akan dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena alamnya bukan hanya alam di sini, tapi alamnya. Karena hati ini lebih luas dari dunia alam langit dan bumi ini. Kalau badan memang kecil, tapi hati ini besar. Lebih besar dari langit dan la yasa'uni ardi wala sama'i walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang mukmin. Bagaimana aulia-aulia? Bagaimana para nabi? Bagaimana lagi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang kedua, memperoleh doanya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang terakhir, paling sedikit orang yang membaca sholawat
10 memperoleh balasan dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat barakah. Tadi disampaikan tentang salat. Yang terakhir ini tadi disampaikan tentang salat. Salat ini untuk memperbaiki, untuk menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir, batin. Makanya apabila kita menghadap kepada Allah, hati menghadap kepada Allah, maka badan bersama hati ikut menghadap kepada Allah. Bila orang sujud, hatinya sujud, badannya mengikuti hati sujud kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Zahir berarti zahir, batin. Dan di sini di dalam salat ada salawat agar menjadi makmumnya Kanjeng Nabi Muhammad, agar berada di dalam rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, agar berada di bawah penderanya Kanjeng Nabi Muhammad, agar ada di naungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salawat. Dan di dalam sholat harus dibawa semua. Bila punya keluarga, keluarganya harus dibawa. Kalau punya teman, temannya dibawa. Harus dibawa agar juga memperoleh kedamaian dari Allah. Assalamu alaina, assalamu alaih, assalamu alaih. Bila sampai kepada assalamu alaina, semoga kedamaian, kesejahteraan Allah berikan kepada kami. Itu dimasukkan semua, ibu, ayah, keluarga, teman-temannya, semua dimasukkan, sehingga kedamaian, kesejahteraan terus bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa ala ibadillah saleh. Pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salam, agar memperoleh kedamaian, kesejahteraan dari Allah, sehingga sampai di akhirat di surga memperoleh lagi dari Allah salamun qaulan min rabbir. Assalamu alaina di dunia wa ala ibadillahis salih. Dan kita diajari di dalam salat, setelah Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita semua, orang-orang yang saleh yang harus menjadi teman kita, teman akrab, kita harus baik kepada semua manusia ini. Makanya tidak boleh keluar dari sholat. Kalau hati ini tidak bagus kepada manusia, jangan keluar dari sholat. Kalau mau keluar dari sholat, harus assalamualaikum warahmatullahi. Memberikan kedamaian. Kum kepada siapa? Kepada semua. Ada malaikat, ada manusia. Assalamualaikum. Hatinya damai. Memberikan kedamaian. Semoga Allah memberikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan kepada kalian semua. Warahmatullah. Semoga kalian diberi kedamaian oleh Allah dan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat hanya 2 orang atau 40 orang, atau di masjid atau di musholla. Mengapa? Atau kalau malam sholat sunat tidak ada orang, hanya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ini harus menjaga hati, tingkah laku kita ini, hati dan hati kita, baik ada orangnya atau tidak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ketemu dengan orangnya, diperbarui lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan kalau terus, kalau ditambah lagi, wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sholat ini menjaga hubungan kepada Allah, menjaga hubungan kepada manusia lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW, bergabung dengan orang-orang yang saleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dimulai dari Allahu Akbar, hati mengagungkan kebesaran Allah, badan mengikuti hatinya, menghadap kepada Allah, badannya mengikuti hati atau bersama hati menghadap kepada Allah, sujud, hatinya sujud, badannya mengikuti hati sujud kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat, semoga barakah, semoga manfaat, semoga barakah. Kita keluarga, teman-teman semua tidak masuk ke rombongan lain, semoga masuk ke rombongan kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana para aulia ulama salihin berada di rombongannya kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Berada di bawah benderanya kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Berada di naungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Ini lahirnya kanjeng Nabi Muhammad. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara, wamtala'atis samawati anwaran wahtazzal arsyu taraban wastibsyara, wazdadal kursi waibatan wa waqara, wamtalatis samawati anwara, wa wajjatil malaikah tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa lam tazal وفضله إلى نهاية تمام حمله، ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا، البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
rahmah mustajib da'wati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين برحمة الله وكرامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة المعظم وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا في أرجلنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا من كل فتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعزم بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقول يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستغفرك ونستهديك أدياننا وأبداننا أنفسنا وأحلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد من شر لكل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولمن حبنا بك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتبات له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah